Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nurjana dan saya Dila Fadilatu Zahra. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi intervensi dalam populasi khusus. Yang pertama, pengertian intervensi populasi khusus. Intervensi populasi khusus dapat diartikan pemberian bantuan untuk mengubah perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang yang dilakukan oleh konselor kepada konseli, baik individu atau kelompok, yang mengalami suatu masalah dengan ciri-ciri yang sama dan menempati ruang yang sama pada waktu tertentu secara khusus sehingga konseling memperoleh pemahaman yang lebih tentang dirinya, lingkungannya, dan masalahnya. Ciri-ciri intervensi populasi khusus. Yang pertama, objek pasti lebih dari 2 orang, yaitu 1. Kelompok anak-anak disabilitas, 2. Remaja dengan perilaku berisiko tinggi, 3. Orang dewasa dengan gangguan kesehatan. Ciri yang kedua, fokus pada konseli dengan ciri yang sama, yaitu yang pertama, anak-anak dari keluarga yang bercerai, 2. Mahasiswa dengan kebutuhan khusus, 3. Kelompok korban bencana alam. Ciri yang ketiga, memiliki kerangka kerja yang jelas. Yang pertama, identifikasi, yang kedua, perencanaan intervensi, yang ketiga, pelaksanaan program. Selanjutnya, jenis-jenis intervensi dalam populasi khusus. Yang pertama, ada populasi biasa. Subjek yang mendapatkan pelayanan bisa 1 orang ataupun lebih, bisa dalam beberapa kelompok, misalnya rehabilitas penggunaan narkoba, traumatik, dan lain-lain. Tidak berfokus hanya pada satu problem saja, karena problematiknya heterogen. Selanjutnya, populasi khusus. Subjek pasti lebih dari 2 orang, atau keseluruhan dari subjek atau konseli. Fokus permasalahan yang dihadapi atau dinamika konseli yang sama, misalnya populasi siswa berbakat, anak jalanan, klien trauma, dan lembaga pemasyarakatan. Teknik intervensi dalam populasi khusus. Yang pertama, diagnosis. Diagnosis pada umumnya yaitu suatu analisis atas masalah-masalah klien di mana konselor dapat memperoleh pengetahuan yang cukup mengenai tingkah laku klien sekarang sehingga rencana treatment yang berlainan bisa dibuat. Yang kedua, pengambilan data secara lengkap, di mana dalam tahap ini konselor mencari tahu data tentang klien baik fisik dan data pribadinya, namanya, ciri tubuhnya, alamat rumahnya, dan nama kedua orang tuanya. Yang ketiga, bertanya dan menggali informasi. Hal ini dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung oleh konselinya. Jika dilakukan secara langsung, maka seorang konseli akan mewawancarai kliennya secara langsung dan bertatap muka. Sementara jika tidak langsung, yaitu melalui keluarga dekat, teman dekat, tetangganya, misalnya konseli yang tunawicara. Yang keempat, dukungan dan pemberian keyakinan. Konselor secara aktif memperhatikan dan mendengarkan pesan-pesan yang halus dari klien, menerima klien sebagai pribadi yang patut dihormati, dan memahami dunia internal pasien. Kesimpulannya, intervensi populasi khusus dapat diartikan pemberian bantuan untuk mengubah perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang yang dilakukan oleh konselor kepada konseli yang mengalami suatu masalah dengan ciri-ciri yang sama dan menempati ruang yang sama pada waktu tertentu serta khusus sehingga konseling memperoleh pemahaman yang lebih tentang dirinya, lingkungannya, dan masalahnya. Adapun ciri-ciri dari intervensi populasi khusus yaitu objek pasti lebih dari 2 orang, difokuskan pada masalah yang sama serta memiliki kerangka kerja yang jelas. Intervensi dalam populasi khusus dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kelompok tersebut. Berikut adalah beberapa contoh intervensi yang dapat diterapkan. Yang pertama, konseling kelompok. Kedua, pendidikan dan pelatihan. Ketiga, program dukungan tema sebaya. Yang keempat, intervensi berbasis komunitas. Kelima, kampanye kesadaran. Keenam, pendekatan terapi berbasis seni. Yang ketujuh, program intervensi krisis. Dan yang terakhir, pengembangan program keterampilan hidup. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.